Halo guys, hari ini aku mau retouch bleaching akar rambut. Ini tuh udah sekitar 6 bulan ya, belum aku retouch lagi. Oke, pertama ini kita sisir-sisir dulu, rapihin dulu rambutnya. Setelah itu kita pakai hair serum atau hair oil untuk melindungi batang rambut dari bleaching yang kena ke bagian batang rambut yang udah di bleaching. Jadi biar batang rambut yang udah agak rusak ini nggak patah gitu ya, nggak breakage. Ini aku utamain di bagian ujung rambut ya. Nah, kemudian kita bagi per section. Nah, ini pas ngebaginya ini harus dipastiin bagian-bagian batang rambut yang udah agak rusak ini bener-bener terikat ya. Soalnya waktu itu aku pernah pakai jepitan doang, akhirnya kena keciprat-ciprat dan akhirnya malah rusak, tambah rusak. Ini kita bagi jadi 6 section. Bagian depan, tengah, sama belakang. Untuk powder bleachingnya ini aku pakai powder yang warna putih, merek China gitu. Beli di toko oren. Harganya murah banget, cuman 60.000. Isinya banyak, 400 gram, bisa buat 4-5 kali bleaching akar rambut. Next, developernya kita pakai yang 20%, merek Il Fasto, tapi merek lain juga nggak apa-apa. Ini maksudnya volume 20 ya, 6%. Ya, langsung di mix aja sambil ditambahin developer creamnya sampai dapet tekstur yang lumayan creamy dan cair. Yang penting jangan kering. Kalau aku nggak pakai takaran yang bener-bener ditaker banget sih, soalnya developer cream itu teksturnya beda-beda. Ada yang lebih creamy, ada yang lebih cair. Jadi pakai feel aja, feel. Sini kita campur juga sama volume 30, 9% ya. Sebenarnya 20 aja tuh udah bisa. Emang karena habis. Jadi aku pakai ini. Tapi yang 9% juga emang lebih cepat juga sih kalau mau bleaching. Nah, ini teksturnya harus cair ya, creamy cair. Soalnya nanti dia bakal menguap kan, bakal jadi kering gitu. Kayak ini lupa rekam. Langsung aja buat di apply. Untuk proses apply-nya itu emang retouch akar tuh lebih ribet, soalnya harus per helai gitu ya. Untuk tekniknya itu kayak dibelah terus atas bawah gitu. Kalau nggak kelihatan bisa pakai kaca. Jadi bagian belakangnya itu bisa rata. Ini usahain tuh awal-awal tuh yang di belakang tuh apply-nya jangan terlalu dekat sama kulit kepala ya.
soalnya kan perih ya kalau di apply bener-bener ke kulit kepala. Tapi nanti pas di akhir kita bakal apply lagi di bagian kulit kepalanya. Oke, ini udah hampir lah ya. Tinggal dirata-ratain aja itu. Terus kalau udah selesai tuh dipisah-pisah ya, jangan sampai batang rambutnya tuh kena lagi. Soalnya aku mau menghindari banget rambut yang udah rusak gitu terus kena bleaching lagi, akhirnya patah, breakage. Kalau udah breakage kayak gitu ngurusnya ribet banget, udah gitu nggak enak kan, rambutnya terlalu kering. Ini apply bagian depan. Nah, yang bagian depan ini aku developernya cuma pakai yang 9% ya. Itu seperti kelihatannya itu bagian belakang tuh udah mulai jadi ya. Tapi karena ini belum ditutup, jadi yang belakang itu mengering, menguap ya di ininya, oksidannya. Jadi nanti pas sudah di apply semua, sudah rata, di apply ulang lagi ke bagian belakang juga. Aku tuh udah bleaching rambut tuh dari setahun yang lalu, cuman ya gitu deh, agak rusak. Tapi setelah setahun di retouch akar, akhirnya tuh dapat juga gitu rambut yang nggak terlalu rusak tapi berwarna. Aku tuh dulu sebenarnya udah nggak pengen mewarnain rambut lagi karena rusak banget ya. Terus waktu itu aku itemin rambutnya. Habis itu pas udah beberapa tahun tuh ternyata bosen. Ditambah lagi warna rambut aku tuh terlalu hitam, jadi kelihatan kayak tipis gitu. Belum lagi kulit kepalanya itu putih banget gitu, jadi kayak botak kelihatannya kalau lagi di foto. Jadi aku ya rela-relain lah. Awal-awal tuh rusak dulu karena bekas ditemin juga. Rambut aku kemarin tuh sempat sampai pendek banget. Tapi udah 1 tahun, jadi rambut aku udah agak normal lah sekarang. Ini apply bleaching ini lumayan lama ya, karena kan pelan-pelan. Kayaknya aku tuh total apply itu bisa 1 jam kayaknya, pelan-pelan. Ini udah apply semua, tinggal ditambahin lagi ke area belakang sisa-sisanya, jadi dibasahin lagi ya yang kering-keringnya itu. Dan bagian belakang ini pasti udah kering, jadi dibasahin lagi, ditambahin lagi ke bagian belakang sampai dia basah lagi, jadi nanti pas kita tutup dia bisa proses lagi. Harus dirata-ratain ya, sebisanya dibelah-belah lagi di bagian belakang, dilihat-liatin lagi ada yang belum kena atau belum ke ini ya, ke bleaching.
Terus juga bagian-bagian kulit kepala. Habis itu kita tutup aja pakai kantong kresek aja. Nah, udah nih, diemin aja 45 menit. Habis 45 menit dibuka. Nah, ini tinggal jadi nih. Tuh, lihat. Ini emang kelihatannya belang ya, tapi ini belangnya belang bagus. Belang jadi. Soalnya aku nanti bakal warnain warna yang sama, warna merah gitu, merah pink. Oke, nih hasilnya bagus banget. Rambutnya masih lembut dan berkilau bagian atasnya. Masih ada ininya lah, rambut alami gitu. Kalau pakai powder putih emang kayak gini bagus hasilnya. Jangan coba-coba kayak powder biru ya, jangan kayak aku. Oke guys, segitu aja guys. Udah hasilnya nih bagus banget kan. Tinggal diwarnain, mantap. Belakangnya juga rata. Berkilau kan? Cuma jambangnya aja kurang kena dia dikit. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Bye bye. Oh ya guys, yang mau dicatin rambutnya bisa hubungi aku ya.